ini tidak sesuai, nah, intinya itu adalah dapat meningkatkan risiko kejadian infeksi nosokomial ya di fasilitas kesehatan. Intinya kalau melakukan penerapan yang tidak sesuai SOP ya dampaknya itu apa? Otomatis meningkatkan risiko infeksi nosokomial itu ya. Ya, jadi kita masuk dulu ke definisi alat kesehatan itu ya. Jadi alat-alat kesehatan itu adalah peralatan atau instrumen ya. Ya, instrumen, alat, mesin ya, ataupun implan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi biasanya alat-alat kesehatan ini tujuannya ya jadi bisa untuk pencegahan, diagnosis, pemantauan, pengobatan dan perawatan pasien ya. Jadi penggunaan alat kesehatan ini itu biasanya penggunaan yang digunakan secara fisik ya ataupun mekanis untuk menunjang tindakan medis ya. Jadi biasanya penggunaannya itu penggunaan alat langsung ya. Jadi digunakan untuk tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan ya. Terus alat ini juga digunakan secara langsung ya pada pasien ya maupun sebagai alat penunjang pelayanan kesehatan ya. Jadi harus sesuai dengan SOP ya atau standar keamanan, mutu dan keselamatan sesuai dengan ketentuan ya. Ini berdasarkan Kemenkes tahun 2017. Sementara WHO itu menyatakan ya bahwa alat kesehatan itu memiliki peran penting ya, ya peran penting dalam menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan ya. Jadi di Pasienkes itu bukan hanya menjaga keselamatan pasien, tapi juga harus menjaga keselamatan dari tenaga kesehatan ya. Ya intinya kalau penggunaan alat kesehatan yang tidak sesuai standar itu bisa meningkatkan risiko infeksi ya terkait pelayanan uh, fasilitas kesehatan ya. Nah, oleh karena itu ya dari kesehatan ini harus memenuhi persyaratan ya yang berlaku ya di fasilitas kesehatan. Nah, jadi kita masuk ke pemrosesan alat kesehatan itu ya. Jadi terkait pemrosesan alat kesehatan ini, jadi itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memastikan ya alat medis dalam kondisi bersih, aman dan siap untuk digunakan ya. Jadi dalam kegiatan pemrosesan alat kesehatan ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi tahapannya itu mulai dari pembersihan, dekontaminasi, desinfeksi, sterilisasi, pengemasan, penyimpanan sampai ke distribusi alat ya. Jadi tahapannya panjang ya untuk pemrosesan alat kesehatan ini. Ya sebenarnya tujuannya itu apa ya? Tujuannya di sini ya tujuan utamanya untuk mencegah infeksi nosokomial ini ya. Ya karena dalam program PPI itu memang ditekankan ya untuk pencegahan dari infeksi nosokomial ya. Nah, jadi selain itu ya untuk melindungi keselamatan pasien ya dan tenaga kesehatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya ya. Biasanya dikelola oleh SDD ini ya, atau Central Sterile Supply Department ya. Jadi sebagai pusat pengelolaan alat dan linen steril. Jadi ini adalah satu paket ya antara alat dan linen karena alat dan linen ini yang menjadi sumber penularan infeksi ya di fasilitas kesehatan ya. Ya, jadi terkait dengan pemrosesan alat kesehatan ini juga ya, jadi sebagai upaya ya dalam pengendalian infeksi ya melalui pengolahan alat ya dan limbah medis ya, jadi menggunakan
metode fisik maupun kimia ya untuk menghilangkan mikroorganisme patogen ya. Jadi mikroorganisme ini apa-apa saja. Jadi ada bakteri, virus, jamur ataupun dalam bentuk spora ya. Ini. Ya, jadi di sini pemrosesan alat kesehatan ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari program PPI di Pasienkes ya. Jadi itu adalah satu kesatuan yang terintegrasi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, selain ya dari pemrosesan alat kesehatan ini juga ya, nah itu juga harus mencakup dari aspek manajemennya ya. Kalau berbicara manajemen itu berarti mulai dari perencanaan ya sampai ke evaluasi ya. Jadi pemrosesan alat kesehatan ini ya dilihat dari aspek manajemennya berarti ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menjamin mutu alat ya yang digunakan dalam pelayanan medis ya. Ya, di sini dalam pengelolaan SSD ini ya, jadi sebenarnya tujuan utamanya itu untuk menurunkan angka kejadian infeksi ya di pasienkes ya, atau AIS ini ya, Healthcare Associated Infection ya. Jadi sebenarnya untuk pemrosesan alat kesehatan ini bukan hanya fokusnya itu ke sterilisasi aja ya, tapi juga terkait dengan penerapan standar ya, supaya peralatan yang digunakan itu tetap aman ya dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ya. Nah, terus terkait dengan linen medis ya. Jadi ini adalah satu komponen ya yang penting ya selain dari peralatan kesehatan. Jadi ada juga linen medis ini ya. Jadi linen medis ini apa ya? Jadi linen medis ini merupakan bahan tekstil ya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang bisa berpotensi terjadinya kontaminasi ya. Kontaminasi ini berarti dari cairan tubuh ya. Cairan tubuh berarti cairan tubuh si pasien ini ya. Cairan tubuh yang dimaksud ya bisa darah, urin ataupun cairan tubuh lainnya ya ataupun mikroorganisme ya. Ya, terus dari linen ini ada beberapa kelompok ya. Jadi ada beberapa ya. Jadi ada dibagi empat ya. Ada linen pasien ya, linen tindakan, linen tugas ataupun linen penunjang ya. Nah, ini yang merupakan sumber-sumber penularan ya yang ada di pasienkes ya. Kalau dari pasien berarti ada spray, selimut, sarung bantal ataupun pakaian pasien ya. Nah, linen tindakan ini berarti bahan yang digunakan pada saat melakukan tindakan ya. Bisa dari tindakan operasi ataupun lainnya ya. Jadi ini ada operasi, kain penutup ataupun kain prosedur. Nah, kalau linen dari petugas ya, berarti ada seragam, jas lab maupun pakaian operasi ya. Linen penunjang berarti tirai ya, tirai yang berada di setiap ruangan ya, lap pembersih ataupun handuk medis ya. Pengolahan linen medis juga harus dilakukan secara terpisah antara linen bersih dan linen kotor ya. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi dalam pengelolaan linen ini ya, karena ada beberapa ya, ini memang harus terpisah ya antara linen bersih yang bisa langsung apa berkaitan dengan cairan tubuh, darah ya, urin ataupun lainnya ya, dengan linen kotor yang mungkin tidak langsung berhubungan langsung dengan cairan tubuh ya itu apa dalam pengelolaannya harus terpisah ya supaya tidak saling menjadi kontaminasi ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini ada klasifikasi alat kesehatan ya. Jadi sistem klasifikasi alat kesehatan ini ya
atau sistem klasifikasi Spalding ini ya. Jadi ini dikembangkan oleh Erlanger Spalding ya, makanya namanya Spalding ya di tahun 1957 ya. Dan sampai saat ini itu masih menjadi standar internasional ya dalam penentuan metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi alat kesehatan ya. Jadi dalam sistem klasifikasi Spalding ini jadi membagi alat kesehatan ya berdasarkan tingkat risiko infeksi ya, dan menentukan metode pembersihan, desinfeksi ataupun sterilisasi yang sesuai ya. Jadi sebenarnya prinsipnya ini ya. Jadi tingkat dekontaminasi yang diperlukan itu bergantung pada risiko infeksi ya, berdasarkan jenis kontak alat dengan tubuh pasien ya. Jadi di sini ada pembagian tiga ya, tiga kelompok karena berdasarkan tingkat risiko infeksi ya. Nah, tingkat risiko infeksi ini di mana alat itu ya seringnya kontak itu dengan tubuh pasien ya. Jadi dikategorikan berdasarkan tingkat risiko infeksi ya. Risiko infeksi itu berasal dari eh, apa tingkat kontak alat dengan tubuh pasien itu ya. Jadi di sini ada tiga ya. Jadi alat kritis, semi kritis ya, dan non kritis ya. Jadi di sini ada tiga kategori utama ya. Jadi ada critical items ya, semi critical item, dan non critical item ya. Jadi kita masuk ke alat kritis yang di kategori yang pertama ya, yaitu alat kritis ya. Jadi untuk alat kritis ini merupakan perangkat medis ya yang bisa menembus jaringan steril tubuh ya ataupun sistem vaskular ya, sehingga memiliki resiko tinggi dalam transmisi atau penularan mikroorganisme ya. Jadi termasuk di sini bakteri, virus, spora ya. Jadi ini merupakan risiko infeksi yang sangat tinggi ya. Jadi yang harus dipastikan di sini alat ini harus dalam kondisi steril sebelum digunakan ya. Jadi makanya disebut sebagai alat kritis ya karena memiliki risiko tinggi dalam penularan mikroorganisme ya. Ya, jadi dipastikan dalam penggunaan alat kritikal ini ya, nah itu harus digunakan dalam kondisi steril ya. Nah, jadi beberapa contohnya ya berarti instrumen-instrumen bedah ya, skalpel, gunting operasi ya, kateter ya, intravaskular ya, implan ortopedi ya. Ini merupakan contoh peralatan ya yang masuk dalam alat kritis ini. Ya, di sini ya. Jadi di sini ada metode pemrosesan ya. Jadi metode pemrosesan ya dilakukan pembersihan menyeluruh ya. Terus dilakukan sterilisasi ya. Sterilisasi di sini berarti bisa menggunakan autoklav ya, etilen oksida, plasma hidrogen peroksida ataupun metode lain sesuai dengan instruksi ya. Nah, ini contohnya ya. Instrumen-instrumen bedah ya. Bisa dilihat gunting ya. Gunting forceps biopsi ya, implan ortopedi ya. Ini adalah beberapa contohnya ya, ataupun peralatan lainnya ya. Nah, di sini bisa terjadi kegagalan ya terkait pemrosesan ini atau kegagalan dari sterilisasi alat kritis ini. Apa dampaknya ya jika terjadi kegagalan? Ya maka bisa menyebabkan infeksi serius ya atau terjadi sepsis ya atau infeksi pada luka operasi ya. Sehingga menjadi hal penting ya untuk memonitor ya sterilisasi menggunakan indikator biologis dan kimia ini sangat
dianjurkan. Jadi setelah alat dilakukan sterilisasi harus ada monitoring ya. Monitoring sterilisasi bisa dengan indikator biologi ataupun kimia ya untuk memastikan ya alat yang di sebelum alat ini sebelum digunakan itu dalam kondisi steril ya. Terus kita masuk yang kedua ya, klasifikasi yang kedua yaitu alat semi kritis ya atau semi critical item ya. Nah, terkait alat ini ya. Jadi alat semi kritis ini merupakan perangkat ya yang kontak dengan membran mukosa atau kulit yang tidak utuh ya. Namun tidak menembus jaringan steril ya. Ya, jadi di sini kontaknya itu dengan membran mukosa ataupun kulit ya, walaupun tidak menembus jaringan ya. Jadi risiko infeksi itu ya tetap ada ya, namun lebih minim ya dibandingkan dengan alat kritis ya. Jadi tetap ada risikonya tapi lebih minim ya. Jadi di sini metode pemrosesannya ya bisa dengan pembersihan mekanis ya ataupun dengan desinfeksi tingkat tinggi ya, atau high level disinfection ya dengan menggunakan bahan-bahan kimia ya. Di sini bisa dengan hidrogen peroksida ya digunakan. Ya, contoh alatnya apa ya? Jadi ada beberapa contoh alat ya yang berkaitan dengan alat semi kritis ini ya. Jadi endoskop, gastrointestinal ya, bronkoskop, laryngoskop ya, dan probe USG ini ya. Jadi ini adalah alat yang kontak dengan kulit ataupun membran ya, namun risikonya masih lebih minimal ya. Dari hasil penelitian juga menunjukkan ya kalau jika pemrosesan endoskop ini misalnya tidak optimal ya atau tidak baik, itu akan menjadi sumber infeksi nosokomial ya, sehingga protokol HLD itu harus dilakukan dengan ketat ya dan tercatat ataupun terdokumentasi ya. Ini terkait dengan alat semi kritis ya. Nah, terus kita masuk lagi ke kategori selanjutnya yaitu alat non kritis ya. Jadi untuk alat non kritis ini ya, jadi hanya bersentuhan dengan kulit utuh pasien ya. Jadi di sini kulit utuh pasien ya untuk alat non kritis ini. Kalau yang tadi alat semi kritis berarti alat kulit yang tidak utuh berarti ada luka ya. Sedangkan untuk alat non kritis ini berarti ada kulitnya utuh ya. Jadi kulit pasien utuh ya sehingga untuk penularannya itu lebih rendah ya. Jadi tetap ada resikonya ya walaupun lebih rendah. Ya, jadi untuk metode pemrosesannya ya dilakukan pembersihan rutin ya ataupun desinfeksi tingkat rendah ataupun menengah ya. Jadi untuk contoh alatnya ya, ini ada beberapa contoh alat ya. Jadi ada stetoskop ya, aset tekanan darah, termometer ataupun tempat tidur pasien. Jadi ini masuk dalam kategori alat non kritis ya. Jadi tetap ada potensi ya untuk menularkan infeksi apabila tidak dilakukan pembersihan dengan baik ya. Jadi peralatan ini juga bisa menjadi sumber penularan infeksi ya kalau tingkat kebersihannya itu tidak dijaga dengan baik.
Jadi di dalam PPI ini ya, ini kita masuk tahapan pemrosesan alat kesehatan ya. Jadi dalam PPI ini, pemrosesan alat kesehatan ini ya, sebenarnya tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi silang di pasien kes ya. Ya, infeksi silang yang dimaksud itu ya dari pasien ke petugas kesehatan ataupun sebaliknya ya dari petugas kesehatan ke pasien ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu ini ya menghindari atau mencegah terjadinya infeksi silang ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya, tahapan dalam pemrosesan alat kesehatan ini. Jadi ada pengumpulan ya dan transportasi alat kontaminasi dengan prosedur aman ya. Adanya dekontaminasi untuk menurunkan jumlah mikroorganisme ya. Pembersihan menyeluruh ya, sehingga tidak ada sisa bahan organik. Klasifikasi alat berdasarkan tingkat risiko infeksi ya, untuk menentukan metode desinfeksi, sterilisasi yang tepat ya. Jadi di sini metode desinfeksi dan sterilisasi itu dilakukan berdasarkan tingkat risiko infeksi ya, yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, 3 kategori itu. Setelah itu ya, alat diperiksa, dikemas, dan disimpan sesuai dengan standar ya. Jadi untuk mempertahankan sterilitasnya ya. Jadi jangan sampai setelah dilakukan sterilisasi malah terjadi kontaminasi ya. Nah, makanya semua tahapan ini harus dilakukan monitoring ya, dokumentasi secara berkala ya untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien ya. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya dalam pemrosesan alat kesehatan ini. Jika dilihat satu persatu ya, jadi ada 7 ya, 7 tahapan dalam pemrosesan alat kesehatan ini ya. Ya, jadi di sini ada pengumpulan ya dan transportasi alat ya. Jadi ini adalah tahapan pertama ya dalam pemrosesan alat kesehatan. Jadi di sini eh, dilakukan pengumpulan alat ya yang telah digunakan di ruang pelayanan ya. Jadi di sini misalnya alat-alat yang sudah terkontaminasi harus segera dipisahkan ya dari peralatan yang bersih supaya tidak terjadi transportasi kontaminasi silang ya. Ya, transportasi ini dilakukan bisa menggunakan wadah tertutup ya, wadah tertutup ataupun troli untuk menuju ke ruang dekontaminasi ini ya. Nah, jadi yang penting di sini ya, yang pada tahap ini petugas yang mengerjakan itu harus menggunakan APD ya, sehingga bisa meminimalkan risiko paparan mikroorganisme ya. Nah, yang risiko yang bisa terjadi ya, ya bisa terjadi risiko infeksi dan kecelakaan kerja di sini ya. Bisa seperti tertusuk jarum ya, ataupun benda tajam lainnya, ataupun terpapar cairan infeksius. Ini risiko yang bisa terjadi di tahapan pengumpulan atau transportasi alat ya. Terus di tahap kedua itu ada dekontaminasi ya atau pra pembersihan ya. Jadi dekontaminasi ini merupakan proses awal ya untuk mengurangi jumlah mikroorganisme ya ataupun menghilangkan sisa darah ataupun bahan organik yang menempel ya. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan merendam alat ya dalam larutan deterjen ya atau desinfektan tingkat rendah segera setelah digunakan ya. Jadi ini merupakan tahap yang penting ya, karena bahan organik seperti darah itu dapat melindungi mikroorganisme ya dari proses sterilisasi ya. Ya, jadi dalam proses dekontaminasi ini harus dilakukan juga dengan tepat ya, sehingga bisa menekan risiko penularan infeksi pada pasien ataupun petugas ya. Selanjutnya itu ada tahap pembersihan ya. Jadi tahap pembersihan eh, di sini merupakan hal yang krusial ya dalam pemrosesan alat kesehatan ya.
Karena efektivitas dari desinfeksi ya maupun sterilisasi itu bergantung dari kebersihan alat ya. Alat yang mau disterilisasi kan dipastikan harus bersih dulu ya. Ya, jadi biasanya pembersihannya itu harus dengan biasanya menggunakan sikat ya. Dari disikat ya menggunakan air deterjen ya. Jadi di bagian celah-celah alat itu ya, lumen ataupun yang lainnya harus harus dibersihkan sebelum secara menyeluruh ya. Jadi jangan sampai masih ada sisa-sisa yang nempel misalnya pada tabung atau pada gunting atau pada bagian alat yang akan dilakukan sterilisasi ya. Jadi jangan sampai ada residu ya yang tertinggal. Karena kalau misalnya masih ada yang tertinggal ya, itu bisa saja menyebabkan kegagalan sterilisasi ya. Nah, kenapa bisa terjadi kegagalan ya? Karena mikroorganisme itu masih dilindungi oleh sisa kotoran itu. Karena masih ada sisa kotoran. Jadi pembersihan itu belum bersih secara maksimal ya. Nah, jadi hal yang penting pada pembersihan ini harus dilakukan dengan teliti ya. Jadi memastikan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel pada alat ya yang akan disterilisasi ya karena bisa menyebabkan terjadinya kegagalan sterilisasi ya. Selanjutnya itu ada klasifikasi alat berdasarkan risiko ya. Hmm. Jadi setelah alat ini dilakukan pembersihan ya, jadi sebelum masuk ke sterilisasi itu klasifikasikan lagi ya atau dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat risiko tadi ya berdasarkan klasifikasi Spaulding ya. Jadi ada alat kritikal, semi kritikal dan non kritikal ya. Kalau misalnya alat ini kritikal ya, ya yang masuk ke jaringan ya, atau vaskular, maka harus wajib ke proses sterilisasi ya. Nah, sedangkan kalau alat yang semi kritikal ya itu kan masuknya bersentuhannya dengan kulit yang tidak utuh ya. Jadi memerlukan desinfeksi tingkat tinggi ataupun sterilisasi. Kalau misalnya alat non kritikal karena hanya bersentuhan dengan kulit utuh ya hanya dilakukan desinfeksi tingkat rendah sampai sedang ya. Jadi dengan ada klasifikasi ini jadi cukup membantu ya dalam menentukan metode pemrosesan yang akan dilakukan ya. Setelah itu ada desinfeksi ya, desinfeksi ataupun sterilisasi ya. Jadi untuk desinfeksi ini ya, jadi proses penghilangan ya mikroorganisme patogen ya. Jadi steril, jadi ada perbedaan ya desinfeksi ataupun sterilisasi ya. Kalau misalnya desinfeksi itu menghilangkan sebagian besar mikroorganisme patogen ya, sedangkan sterilisasi itu pemusnahan ya. Jadi tingkatnya ini lebih tinggi sterilisasi ya. Kalau didesinfeksi kan masih ada ya, masih ada. Sedangkan sterilisasi itu memang proses pemusnahan seluruh bentuk mikroorganisme termasuk spora ya. Ya, bentuk yang terkuat dari suatu bakteri itu kan bentuknya dalam bentuk spora ya, yang tahan pemanasan 100 derajat Celcius ya. Ya, jadi biasanya yang digunakan bisa menggunakan otoklav ya, ataupun panas kering ataupun yang lainnya ya. Jadi eh, kalau misalnya alat itu sensitif terhadap panas, itu biasanya menggunakan gas etilen oksida ya. Jadi pemilihan metode ini ya, untuk sterilisasi juga disesuaikan dengan jenis jenis dan bahan alat ya agar tidak merusak struktur alat ya. Jadi tidak semuanya masuk di misalnya oven ya karena ada peralatan yang sensitif terhadap panas. Karena kalau misalnya tidak tahan panas terus dimasukkan dalam oven otomatis akan merubah struktur dari alat tersebut ya. Nah, terus di sini ada inspeksi pengemasan atau penyimpanan ya. Jadi apabila sterilisasi sudah selesai ya, kalau misalnya sterilisasinya ini udah selesai, yang harus dilakukan ya, jadi alat itu harus diperiksa kembali ya. Jadi memastikan ya setelah proses sterilisasi ini tidak ada kerusakan ya, ataupun kebocoran dari pengemasan ya. Untuk pengemasan ini biasanya dilakukan menggunakan bahan yang mampu mempertahankan sterilitas ya sampai alat itu digunakan ya. Jadi
Penyimpanannya itu ya harus dilakukan di ruangan yang bersih, kering ya, dan memiliki sistem sirkulasi udara yang baik ya. Jadi fungsinya ini apa? Untuk mencegah kontaminasi ulang ya. Nah, dan penataan alat juga harus memperhatikan ya sistem FIFO ya atau first in first out ya. Jadi untuk menjaga masa kadaluarsa sterilitas dari alat tersebut ya apabila sudah dilakukan sterilisasi. Ya, jadi tahapan terakhir itu adalah monitoring dan dokumentasi. Jadi jangan lupa ya setiap tahapan pemrosesan alat yang sudah dilakukan ini ya, jadi dilakukan monitoring dan dokumentasi. Jadi ini adalah tahap terakhir dari sistem manajemen mutu PPI ya. Jadi setiap proses sterilisasi itu harus dicatat ya, dicatat ya. Jadi tanggal, metode, suhu, tekanan ya, hasil indikator sterilisasi itu harus dicatat ya. Nah, dicatat sebagai bukti dokumentasi ya. Nah, terus dilakukan juga ya monitoring berkala. Ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa seluruh prosedur itu berjalan sesuai standar ya. Dan untuk menjadi evaluasi ya apabila terjadi kegagalan proses ya. Ya, yang penting itu apa yang dilakukan dokumentasi ya. Karena ini merupakan dokumentasi itu mendukung dalam upaya akreditasi ya pasien-pasien entah itu rumah sakit atau puskesmas ya sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan pasien ya dan menurunkan angka infeksi pada pasienkes ya. Jadi pencatatan atau monitoring ini menjadi suatu hal yang penting ya karena ini berkaitan upaya ini berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan pasien ataupun petugas kesehatan dan upaya untuk menurunkan angka infeksi ya di fasilitas pelayanan kesehatan ya di Pasienkes. Ya, itu tadi ya sudah dijelaskan beberapa apa tahapan-tahapan ya dalam proses proses pemrosesan alat kesehatan ya. Jadi ini cuma kita memperjelas lagi ya. Jadi tahapan ya. Tahapan tadi yang sudah disebutkan yang kedua itu adalah dekontaminasi ya. Ya, jadi setelah dilakukan pengumpulan alat kesehatan ya. Nah, setelah dikumpulkan, dipisahkan, kan masuk di tahap dekontaminasi ya. Jadi dekontaminasi ini tahap awal dalam pemrosesan alat ya yang segera dilakukan ya setelah alat digunakan. Jadi tujuannya apa? Menurunkan jumlah mikroorganisme patogen ya. Nah, apabila terjadi paparan darah ataupun cairan tubuh ya. Jadi tujuannya di sini adalah mengurangi risiko penularan infeksi pada pasien ya ataupun tenaga kesehatan ya. Jadi bisa melindungi juga dari paparan bahan infeksi, menurunkan tingkat kontaminasi sebelum ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kan ya pembersihan ya. Ini kan dekontaminasi itu masuk ke tahap pembersihan ya. Pembersihan berarti masuk ke tahap cleaning. Cleaning ya. Dan tujuannya di sini bisa mendukung efektivitas proses desinfeksi dan sterilisasi selanjutnya ya. Jadi ini masuk ke pra pembersihan ya. Pra pembersihan atau dekontaminasi. Ya, ini ada beberapa prosedur ya. Tadi kan belum dijelaskan ya prosedurnya ya. Jadi untuk prosedur dekontaminasi ini yang melakukan atau yang mengerjakan menggunakan APD lengkap ya. Terus peralatan itu direndam di area kotor menggunakan klorin ya. 0,5% ya ataupun deterjen enzimatik ya sesuai dengan konsentrasi dan waktu kontak ya untuk menurunkan mikroorganisme dan melunakkan bahan organik ya. Jadi di sini tujuan utamanya itu karena kan sudah menggunakan deterjen ya otomatis mikroorganisme itu sudah ada yang mati sebagian ya dan bahan-bahan yang apa lengket pada alat itu bisa apa bisa lunak ya sehingga untuk proses selanjutnya di pembersihan lebih lebih mudah ya.
Setelah itu alat dibilas dengan air mengalir, diteruskan ke tahap pembersihan sebelum dilakukan desinfeksi atau sterilisasi. Karena ini dekontaminasi itu hanya tahap awal aja ya, jadi tidak langsung dibersihkan. Jadi ini hanya pra pembersihan ya, sehingga memudahkan ya pada jika masuk ke tahap pembersihan itu ya, lebih memudahkan lagi ya. Nah, makanya prosedurnya ada dekontaminasi atau pra pembersihan. Kalau di tahap cleaning ini ya tadi ya sudah dijelaskan juga ya, jadi setelah pra pembersihan masuk ke cleaning ya. Jadi ini dilakukan setelah dekontaminasi dan sebelum desinfeksi atau sterilisasi ya. Jadi dia dilakukan tahap cleaning ini setelah dekontaminasi namun sebelum sterilisasi. Ya, tujuannya itu menghilangkan sisa bahan organik ya ataupun anorganik ini ya, seperti darah, cairan tubuh, jaringan ataupun ke kotoran lainnya yang menempel pada permukaan alat. Ya, jadi bisa menggunakan air dan deterjen ya. Tujuannya otomatis untuk memastikan ya alat-alat ini benar-benar bersih ya, benar-benar bersih dan bisa menurunkan jumlah mikroorganisme secara mekanis ya, dan mencegah kegagalan proses desinfeksi dan sterilisasi akibat sisa bahan organik. Tadi juga sudah disebutkan ya bahwa di tahap cleaning ini harus dipastikan tidak ada residu ya, atau tidak ada kotoran yang masih menempel ya, karena apabila masih ada maka sterilisasi itu bisa gagal ya. Nah, karena bakteri atau kuman itu masih bisa berlindung ya, bisa berlindung pada residu-residu yang menempel pada alat ya, pada proses sterilisasi. Jadi tahap cleaning ini sangat penting ya, karena di tahap cleaning ini yang menentukan ya apakah nanti proses sterilisasi itu bisa gagal atau berhasil ya. Ya, jadi di sini pada tahap cleaning ini harus memang dilakukan secara teliti ya, untuk memastikan tidak ada residu yang ada pada alat ya. Di cleaning ini ada beberapa prosedur ya. Prosedur cleaning, jadi menggunakan APD lengkap ya sebelum melakukan pembersihan, mencuci alat dengan air dan deterjen enzimatik ya, lalu disikat ya bagian ensel, lumen maupun celah sempit. Ya, jadi memang di sini menggunakan sikat ya. Ya. Jadi ya untuk itu memastikan tidak ada residu ya yang menempel pada alat. Tadi menggunakan ultrasonic cleaner atau washer disinfektor ya apabila tersedia. Jadi sesuai dengan peralatan itu ya yang digunakan ya. Selanjutnya membilas alat dengan air bersih mengalir ya untuk menghilangkan sisa deterjen ataupun kotoran. Selanjutnya mengeringkan alat sebelum dilanjutkan ke tahap desinfeksi atau sterilisasi ya. Jadi di sini ada proses pengeringan ya. Pengeringan ini untuk memastikan juga bahwa tidak ada sisa-sisa ya, sisa-sisa kotoran yang nempel pada alat ya, sehingga memudahkan pada proses desinfeksi dan sterilisasi. Kan desinfeksi dulu lalu dilakukan sterilisasi ya. Sekarang kalau masuk ke tahapan desinfeksi ya, jadi desinfeksi ini merupakan proses kimia ya ataupun fisik. Jadi tujuannya untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen pada alat kesehatan ya. Jadi kecuali spora ya. Jadi di proses desinfeksi ini ya masih ada bagian bakteri yang tersisa ya. Karena kan spora itu bisa bertahan sampai 100 derajat Celcius ya, masih bisa bertahan. Jadi dengan proses desinfeksi itu belum bisa mati ya. Jadi proses ini dilakukan setelah pembersihan ya, terutama pada alat semi kritis atau non kritis ya. Ya tujuannya untuk menurunkan jumlah mikroorganisme ya hingga tingkat aman ya, dan mencegah penularan infeksi. Nah, kalau misalnya desinfeksinya tingkat tinggi itu bisa membunuh bakteri, virus jamur ataupun mikobakteri ya. Jadi di sini prinsipnya ya, jadi desinfeksi dilakukan menggunakan bahan kimia ataupun fisik ya dengan konsentrasi dan waktu yang tepat ya. Yang diawali dengan pembersihan ya, pemilihan desinfektan sesuai jenis alat serta memperhatikan keamanan ataupun efektivitas ya. Itu prosedurnya berarti masuk ke pra-cleaning dulu ya, pembilasan. Terus ada perendaman desinfektan ya. Ada pembilasan akhir ya.
dan dilakukan pengeringan dan penyimpanan. Ya, di tahap akhir itu ya dilakukan monitoring ya. Jadi ada pemeriksaan konsentrasi disinfektan ya, dan waktu kontak ya yang harus didokumentasi. Terus masuk ke tahap sterilisasi ya. Jadi sterilisasi ini tahap pemusnahan ya. Jadi di sini proses membebaskan material atau alat dari seluruh bentuk mikroorganisme hidup ya, baik dalam fase vegetatif maupun stadium istirahat ya. Jadi bentuk spora ya. Nah, sel vegetatif ini bakteri ya, ya itu mati pada suhu 60 derajat Celcius ya, 5 sampai 10 menit ya. Itu yang saya sebutkan ya. Namun spora ya memerlukan suhu di atas 120 derajat Celcius ya selama 15 menit ya. Jadi tadi saya sebutkan ya, bahwa spora itu bisa bertahan di suhu 100 derajat Celcius. Jadi butuh waktu yang suhu yang lebih tinggi ya. Di sini minimalnya di sini 120 derajat Celcius ya. Jadi selama 15 menit ya. Nah, kalau misalnya menggunakan otoklav ini ya, jadi tujuannya di sini menghancurkan ya semua ya bentuk dari bakteri ini sampai ke sporanya itu ya, yang ada misalnya nempel pada peralatan medis ya, sehingga alat ini benar-benar steril ya, jadi tidak ada infeksi ya, tidak ada infeksi silang ya, jadi bisa mencegah kejadian infeksi ya. Ini di tahap sterilisasi ya. Jadi ini ada beberapa perbedaan ya antara proses desinfeksi maupun sterilisasi ya. Tadi ya sudah dijelaskan di awal ya. Kalau sterilisasi itu menghilangkan semua bentuk organisme ya sampai ke bentuk spora ya. Kalau desinfeksi itu hanya mengurangi jumlah mikroorganisme ya, namun tidak bisa membunuh sporanya itu ya. Jadi spora itu masih bisa bertahan ya. Kalau dilihat dari metode yang digunakan ya, kalau sterilisasi itu adalah bisa menggunakan pemanasan kering ya, atau oven ya, autoclave ya, atau uap panas ya. Kalau misalnya yang tidak tahan panas ya bisa menggunakan yang lain ya, misalnya gas etilen oksida ataupun bahan kimia tertentu ya. Kalau desinfeksi hanya menggunakan alkohol ya, alkohol, hipoklorit ataupun senyawa fenolik ya. Dilihat dari efektivitas ya, kalau sterilisasi itu bisa mengurangi mikroba ya hingga 1 koloni ya sentimeter kubik ya, dan sedangkan untuk desinfeksi ini masih menyisakan ya kurang lebih 10 koloni ya. Jadi efektivitasnya di sini kurang lebih 96% ya. Kalau yang sterilisasi efektivitasnya hampir 100% ya, jadi kurang lebih 99,67%. Jadi otomatis sterilisasi ini lebih terbukti ya efektif dibandingkan desinfeksi. Jadi untuk penerapannya ya, sterilisasi itu untuk alat yang bersentuhan langsung dengan jaringan tubuh ya. Jaringan tubuh kan yang biasanya digunakan untuk alat-alat bedah, jarum suntik, ataupun peralatan untuk alat gigi ya. Sedangkan desinfeksi itu biasanya untuk semi kritis atau non kritis ya. Jadi meja kerja, dinding ataupun peralatan permukaan lainnya itu cukup dengan dilakukan desinfeksi ya. Jadi tidak perlu dilakukan sterilisasi. Ya, jadi masih terkait ya antara sterilisasi, perbedaan sterilisasi dan desinfeksi ya. Jadi dari hasil penelitian juga menyebutkan ya bahwa sterilisasi yaitu bisa menurunkan koloni bakteri hampir total ya. Jadi memang harapannya sterilisasi itu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada bakteri di dalamnya. Jadi memang pemusnahan ya.
tidak ada bakteri yang tersisa. Sedangkan untuk desinfeksi hanya menurunkan ya, jadi tidak menghapus seluruhnya ya. Risiko yang bisa terjadi ya kalau misalnya dalam proses sterilisasi ini tidak tepat ataupun desinfeksi tidak tepat, itu bisa meningkatkan risiko infeksi nosokomial ya. Bisa memperpanjang masa rawat ya pasien ya dan menambah biaya perawatan pasien. Jadi memang apa pemrosesan alat kesehatan itu memang harus tepat ya, supaya tidak terjadi resiko ya, resiko dari infeksi ya, memperpanjang masa rawat ataupun menambah biaya ya, itu kan sangat merugikan ya. Nah, terus alat-alat yang sudah steril ini juga bisa menyebabkan infeksi yang lebih berat ya, misalnya sepsis ya, ada resistensi antibiotik ya, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan ya. Jadi menjadi suatu hal yang urgent ya, jika dilakukan pemrosesan alat dengan baik ya. Ya, ini ada beberapa metode ya terkait sterilisasi alat kesehatan ya. Ini sebelumnya juga sterilisasi ya sudah pernah ya di mata kuliah instrumentasi ya terkait dengan metode-metode sterilisasi ya. Ya, jadi di sini pertama itu ya bisa dengan sterilisasi uap panas bertekanan ya atau autoclave ya. Jadi suhunya berkisar antara 121 derajat Celcius sampai 134 ya. Jadi spesifikasi alatnya di sini itu untuk alat yang tahan panas ya dan kelembaban ya. Jadi biasanya untuk metode sterilisasi ini ya, jadi dilakukan dengan tekanan tertentu dalam waktu tertentu ya. Jadi ini suhunya lamanya itu tergantung dari tinggi suhu yang digunakan ya. Jadi tujuannya di sini membunuh semua bentuk mikroorganisme ya, baik vegetatif maupun yang bentuk spora ya. Kelebihannya apa ya? Jadi cepat dan sangat efektif ya. Tidak ada residu toksik ya yang tertinggal dan biaya lebih ekonomis ya, itu kelebihannya. Namun kekurangannya ya, jadi alat yang apa tidak tahan panas atau sensitif panas ya berarti tidak bisa digunakan dengan metode ini ya. Cuman metode ini menjadi rekomendasi ya ataupun gold standar untuk instrumen bedah atau alat kritis yang bahan logam ya. Jadi ini sebagai gold standar ya untuk metode sterilisasi peralatan kritis ya dengan bahan-bahan logam yang tahan panas ya. Terus yang selanjutnya ya sterilisasi gas etilen oksida ya. Jadi sterilisasi dengan gas etilen oksida ini digunakan untuk alat yang tidak tahan panas ya, tidak panas dan kelembapan ya. Jadi bisa sebagai alat dengan lumen panjang ya ataupun kateter plastik ataupun perangkat elektromedis ya, elektronik medis ya. Ini biasanya hanya menggunakan sterilisasi gas etilen oksida ini ya. Kelebihannya di sini ini karena cocok untuk peralatan yang sensitif terhadap panas ya. Terus daya penetrasinya tinggi atau penyerapannya ya tinggi ya. Kekurangannya di sini ya karena prosesnya lama ya. Terus ada dihasilkan gas toksik ya yang mudah terbakar. Jadi ada resiko yang diberikan ya dari dengan apa sterilisasi gas ini karena gasnya itu toksik ya dan sifatnya mudah terbakar ya. Jadi untuk peralatan ini metode ini efektif ya untuk peralatan medis kompleks ya, tapi memerlukan kontrol ya. Nah, kenapa dikontrol? Karena ada paparan gas ya dan waktu aerasi yang untuk menghilangkan residu ya itu yang harus dikontrol ya. Nah, adanya paparan gas ya dengan menggunakan alat sterilisasi gas etilen ini ya. Terus bisa
dengan sterilisasi plasma hidrogen peroksida ya, yang lain ya. Jadi untuk metode ini itu menggunakan uap hidrogen peroksida ya, yang diaktifkan menjadi plasma pada suhu yang rendah ya. Kelebihannya ini ya, prosesnya itu lebih cepat ya, tidak ada residu yang berbahaya yang ditinggalkan, dan sifatnya itu ramah lingkungan ya. Jadi keterbatasannya di sini ya, tidak cocok untuk bahan selulosa ataupun lumen yang panjang ya. Ya kalau penggantinya ya menggunakan keto itu yang tadi ya yang disebutkan, kalau misalnya bending tidak bisa masuk ke dengan plasma hidrogen peroksida ini ya. Jadi biasanya untuk sterilisasi plasma ini itu menjadi alternatif ya, pengganti eto ya dalam vaskes ya. Biasanya ini yang digunakan ya. Cuma kekurangannya di sini ya, kalau bahan selulosa atau lumennya sangat panjang berarti tidak bisa menggunakan ini ya, sterilisasi plasma. Terus ada sterilisasi panas kering ya. Jadi di sini menggunakan oven ya, preheat sterilization ya. Jadi sterilisasi panas kering itu menggunakan suhu ya antara 160 sampai 180 derajat Celcius ya. Jadi waktu tertentunya itu ya tergantung dengan suhu yang digunakan ya waktunya. Kelebihannya ini ya tidak menyebabkan korosi ya, dan cocok untuk bahan kaca ya, ataupun minyak ya. Terbatasannya waktu lebih lama dibandingkan autoklaf ya, jadi lebih lama, terus bisa saja distribusi atau sebaran panas yang ada di dalam oven itu tidak merata ya. Jadi biasanya memang oven itu digunakan untuk alat-alat gelas lab ya, ataupun instrumen berbahan logam tertentu ya. Otomatis untuk sterilisasi ini berarti sterilisasi dengan untuk peralatan yang tahan panas ya. Ini adalah beberapa metode terkait dengan metode-metode sterilisasi ya. Ya, sekarang kita masuk ke pengemasan ya dan penyimpanan peralatan. Jadi untuk bagian ini yang di pengemasan ya, jadi pengemasan itu dilakukan apabila alat itu dipastikan sudah bersih, kering, utuh ya, dan berfungsi dengan baik ya. Jadi bahan kemasan ini harus mampu mempertahankan sterilitas ya, dan memungkinkan adanya penetrasi agen sterilisasi ya. Jadi serta sesuai dengan metode sterilisasi yang digunakan ya. Jadi dipastikan di sini eh, untuk dipastikan bahwa dalam penyimpanan atau pengemasan ini mempertahankan kondisi steril alat ya setelah melalui proses sterilisasi sehingga aman digunakan oleh pasien ya. Jadi di dalam PPI itu ya, pengemasan dan penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar itu otomatis bisa menyebabkan kontaminasi ulang ya, kontaminasi ulang, dan bisa meningkatkan risiko infeksi. Jadi memang untuk pengemasan ini harus sesuai dengan standar ya, pedoman teknis dan standar yang telah ditetapkan secara nasional ya. Jadi setiap kemasan itu diberi label ya, berisi informasi ya, sebagai bagian dari dokumentasi dan sistem penelusuran ya. Jadi integritas kemasan harus dijaga karena kerusakan ataupun kelembaban dapat menyebabkan kontaminasi ulang. Jadi ini menjadi hal yang penting ya, jangan sampai proses sterilisasi itu gagal ya hanya karena pengemasan dan penyimpanan alat yang tidak sesuai prosedur ya. Ya, jadi untuk pengemasan sendiri itu harus dipastikan ya bahwa eh, dalam pengemasan itu, bahan kemasan itu harus memenuhi persyaratan standar ya, persyaratan standar, jadi bisa mempertahankan sterilitas ya dari alat ya yang digunakan. Jadi
Ya, setiap kemasan itu yang sudah disterilkan ya, itu harus diberi label ya. Jadi mencantumkan tanggal sterilisasi, metode sterilisasi, nomor ya, serta identitas petugas ya. Ya, informasi ini fungsinya untuk sistem dokumentasi ya, ataupun penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian atau terjadi proses. Ya, jadi dari integritas kemasan ini itu bisa menjadi indikator utama dalam mempertahankan sterilitas ya. Apabila misalnya kemasan itu rusak, basah ataupun terbuka ya, maka alat itu harus diproses ulang ya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan, otomatis harus dilakukan pengulangan ya sesuai prosedur yang ada. Nah, sekarang masuk di penyimpanan ya. Jadi untuk penyimpanan ini sendiri ya, penyimpanan itu harus dilakukan di ruang yang khusus ya, khusus di sini yang bersih, kering ya, ventilasinya baik dan terpisah dari area kotor ya. Ini tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang ya. Ya, jadi di sini harus ada pengendalian suhu dan kelembaban ya. Jadi pengendalian suhu dan kelembaban ini harus diperhatikan ya, karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai itu bisa merusak kemasan dan menurunkan kualitas dari sterilitas alat ini ya. Jadi eh, penataan alat pada rak penyimpanan juga harus diperhatikan ya, prinsip kebersihan dan keamanannya ya. Jadi di sini pada penataan ya, eh, penataan alat ya, jadi mengikuti prinsip kebersihan dan sistem FIFO ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, prinsip first in dan first out ya, sehingga di sini alat yang lebih dahulu disterilkan digunakan lebih dahulu ya, dan menjaga masa simpan sterilisasi atau menjaga masa kadaluarsa ya. Jadi alat yang digunakan itu adalah alatnya terlebih dahulu disterilkan ya. Jangan yang misalnya udah lama disterilkan tapi masih yang digunakan malah alat yang baru disterilkan ya. Jadi prinsipnya ini ya, prinsip FIFO ini ya. Jadi yang lebih dulu disterilkan maka alat itu yang digunakan ya. Terus diterapkan juga konsep event related sterility ya. Ini diterapkan dalam penyimpanan alat kesehatan ya. Jadi alat dianggap tetap steril selama kemasan utuh ya dan tidak terjadi kejadian yang menyebabkan kontaminasi ya. Jadi ini penerapan konsep ini juga penting ya. Ya, karena jadi dianggapnya itu selama kondisi segelnya atau kemasannya masih utuh ya, berarti masih belum terjadi kontaminasi ya. Dan paling penting itu adalah monitoring rutin ya terhadap kondisi ruang penyimpanan ya, integritas kemasan dan dokumentasi distribusi alat. Ini adalah bagian dari sistem penjaminan mutu dalam PPI ya. Ya, tujuannya apa? Untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Intinya program PPI itu tujuannya adalah menjaga keselamatan pasien petugas kesehatan dan menjaga kualitas dari pelayanan kesehatan. Jadi dalam prinsipnya ya, dalam pengemasan dan penyimpanan ya ini ada sterility maintenance-nya ya, prinsip utamanya. Jadi bahan kemasan harus menghalangi mikroorganisme ya dan memungkinkan penetrasi agen sterilisasi. Jadi memungkinkan adanya apa penetrasi ya atau penyerapan dari agen sterilisasi ini. Jadi di sini bisa menggunakan kertas medis khusus ya atau pouch kombinasi kertas plastik ya, kain non-woven ya ataupun kontainer steril dengan suhu tinggi ya. Jadi untuk metodenya disesuaikan dengan metode sterilisasi ya. Kalau uap berarti menggunakan autoclave, bisa menggunakan etilen oksida ya. Jadi prosedurnya itu alat harus bersih ya dan kering ya dan tidak dikemas terlalu padat ya. Jadi di sini ada label identifikasi ya.
Selanjutnya itu kesalahan pengemasan itu bisa menjadi risiko kegagalan sterilisasi atau bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi ulang ya. Disimpan di ruang CSSD yang bersih, kering, suhu, dan kelembaban terkontrol. Ini sistemnya juga menggunakan sistem FIFO ya. Tadi disebutkan ya first in first out ya. Jadi mendahulukan yang sterilisasi awal ya yang digunakan yang dan menjaga waktu kadaluarsa ya. Terus sterilitas bersifat event related ya dan terjaga selama kemasan tidak rusak ya. Dan perlu pengawasan ataupun evaluasi berkala ya. Kalau di poin ya, ini poin dalam pengemasan dan penyimpanan alat steril ya. Ya terkait dengan distribusi dan pengendalian mutu ya. Jadi selanjutnya itu ada distribusi dan pengendalian mutu ya. Jadi untuk pemrosesan alat kesehatan ini merupakan suatu kegiatan yang sistematis ya agar menjamin alat siap pakai dan sesuai dengan fasilitas standar yang ada pada Pasyankes ya. Jadi proses ini tidak hanya berhenti pada pembersihan, desinfeksi ya, sterilisasi, tapi harus berlanjut ke penyimpanan sampai ke distribusi ya, dan sampai ke pengendalian mutu ini harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus ya, karena setiap tahapan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya, jadi harus dilakukan dengan teliti dan cermat ya. Ya, jadi distribusi alat kesehatan ini dilakukan secara terorganisir ya, jadi menjaga integritas kemasan agar tetap utuh ya dan tidak terpapar tekanan maupun kelembaban yang bisa menyebabkan kontaminasi ya. Jadi setiap alat di sini apa? Jadi dalam tahapan ini ya itu harus setiap alat itu diberi label ya. Ya jadi ada yang apa label yang memuat informasi ya terkait tanggal sterilitas ya, masa berlaku ataupun identitas pada petugas yang melakukan pemrosesan ini ya. Terus digunakan juga atau penerapan sistem FIFO ya atau FIFO ya. Jadi untuk membantu memastikan alat digunakan sesuai dengan urutan masa simpannya ya. Jadi arti pentingnya juga ya dengan pencatatan distribusi ini yang dilakukan secara konsisten itu bisa menjamin ketertelusuran ya apabila dibutuhkan adanya evaluasi ya. Nah, terkait dengan pengendalian mutu, ya. Jadi pengendalian mutu itu dilakukan secara menyeluruh ya. Menyeluruh di sini melalui pemotongan parameter sterilitas ya, seperti suhu, tekanan waktu, serta penggunaan indikator kimia dan biologis ya, sebagai verifikasi dari efektivitas dari proses sterilitas ini ya. Jadi seluruh hasil dicatat dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian ya dari sistem dokumentasi mutu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memastikan alat yang disalurkan ini tetap memenuhi standar keamanan ya dan mutu pelayanan kesehatan ya. Yang di sini juga yang perlu diperhatikan ya selain pengawasan teknis ya, perhatian juga diberikan pada kondisi fisik alat ya, kebersihan sebelum pemrosesan serta keutuhan kemasan setelah sterilisasi ya. Jadi peralatan sterilisasi yang penting itu adalah peralatan itu perlu dikalibrasi ya dan dirawat agar kinerjanya tetap optimal. Jadi alat-alat yang digunakan atau pelapon itu harus rutin untuk dikalibrasi ya sehingga alat ini berfungsi optimal pada saat sterilisasi. Jadi bukan hanya proses sterilisasinya yang penting ya, tapi alat yang digunakan untuk proses itu harus dipantau terus ya agar alatnya itu bisa berfungsi dengan maksimal ya. Selain peralatan juga ya kompetensi atau kedisiplinan petugas ya yang mengerjakan atau SDM-nya itu
juga masuk dalam pengendalian mutu ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal ya yang harus diperhatikan dalam pemrosesan alat kesehatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu atau keberhasilan dari tahap pemrosesan alat kesehatan ini ya. Eh, terkait dengan pemrosesan alat ya, jadi sebenarnya ada beberapa faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi ya keberhasilan dari pemrosesan alat kesehatan ini ya. Jadi ini faktor ini berkaitan dengan karakteristik alat ya, metode pemrosesan, sumber daya manusia ataupun manajemen lingkungan kerja ya. Jadi faktor-faktor ini itu sangat menentukan ya keberhasilan dari proses pemrosesan alat ini, mulai dari pra pembersihan ya, pembersihan, cleaning, desinfeksi, sterilisasi ya, sehingga alat-alat ini memang benar-benar bisa aman ya digunakan dan bebas dari mikroorganisme patogen. Jadi di sini ada 8 faktor ya, mulai dari jenis ya, alat bahan, klasifikasi tingkat risiko alat, metode pemrosesan ya. Keempat itu ada kualitas pembersihan awal, kelima ada kompetensi petugas ya, fasilitas peralatan ya, sistem manajemen mutu maupun kondisi lingkungan kerja ya. Lanjut kita bahas satu per satu ya. Ya, terkait dengan jenis dan bahan alat kesehatan ya. Jadi jenis bahan ini juga sangat mempengaruhi metode pemrosesan ya. Jadi misalnya di sini ada alat yang terbuat dari logam, kaca itu umumnya itu tahan terhadap suhu tinggi sehingga bisa menggunakan autoclave ya atau oven ya. Sedangkan alat selain itu misalnya terbuat dari plastik atau karet itu kan tidak tahan panas ya. Jadi menggunakan metode sterilisasi yang suhu rendah ya. Jadi bisa menggunakan bahan kimia ataupun gas ya. Jadi yang penting di sini berarti adalah pemilihan metode ya, pemrosesan ya harus disesuaikan dengan karakteristik ya bahan alat ya sehingga struktur maupun fungsi dari alat tersebut itu tidak berubah. Jangan sampai kita salah dalam melakukan memilih metode sterilisasi itu ya. Nah, kita malah melakukan sterilisasi yang sebaliknya ya, misalnya yang plastik ataupun bahan lainnya tidak tahan panas menggunakan autoclave atau oven itu kan otomatis hal yang keliru atau hal yang salah ya karena bisa menyebabkan rusaknya fungsi ataupun struktur alat. Nah, terus kedua adalah klasifikasi alat kesehatan berdasarkan tingkat resiko ya. Jadi memang ini apa klasifikasi ini menentukan jenis sterilisasi yang akan digunakan ya. Jadi memang ini kesalahan di sini jangan sampai kalau melakukan kesalahan pada klasifikasi ini otomatis kan metode sterilisasi yang digunakan itu akan berbeda ya apabila kita salah dalam penentuan klasifikasi ya. Nah, jadi dalam penentuan klasifikasi ini sudah disebutkan ya ada alat kritis, semi kritis dan non kritis ya dan proses desinfeksinya itu berbeda-beda setiap setiap klasifikasi ini. Jadi harus dipastikan ya klasifikasi ini sesuai dengan apa sesuai dengan proses desinfeksi yang akan dilakukan. Jadi klasifikasi ini sangat penting ya untuk menentukan tingkat pemrosesan yang tepat yang akan dilakukan ya. Terus metode pemrosesan yang dilakukan ya. Jadi metode pemrosesan itu bisa pembersihan manual, desinfeksi ya, sterilisasi ya, uap panas ataupun kering, radiasi atau gas sterilisasi ya. Jadi masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam pemilihannya ini harus disesuaikan dengan jenis alat ataupun tingkat risiko penggunaannya ya. Karena ketepatan metode ini akan menentukan efektivitas penghilangan mikroorganisme patogen pada alat kesehatan. Jadi metode ini menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi jangan sampai kita salah memilih metode ya dalam pemrosesan alat kesehatan. Jadi
harus diklasifikasikan dulu dan dipilih sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan ya. Terus faktor yang selanjutnya adalah kualitas pembersihan awal ya. Jadi pra-cleaning ya sebelum masuk ke cleaningnya ya. Dari tahap pembersihan ini ya jadi sangat penting ya sebelum dilakukan desinfeksi atau sterilisasi ya. Jadi kalau misalnya ada sisa darah, jaringan ya atau bahan organik ya yang masih menempel apa pada peralatan yang akan dilakukan sterilisasi itu kan bisa melindungi mikroorganisme pada saat dilakukan proses sterilisasi ya, otomatis akan menyebabkan apa mengurangi ya efektivitas dari proses tersebut ya. Jadi pembersihan yang menyeluruh ya bisa menggunakan air, deterjen atau teknik yang tepat itu sangat dibutuhkan ya untuk memastikan alat-alat benar-benar bersih sebelum masuk ke tahap selanjutnya, ke tahap cleaning, desinfeksi maupun sterilisasi. Ya, SDM ya, jangan lupa ya SDM itu sangat penting ya dalam suatu proses yang akan dilakukan ya karena keterampilan ataupun pengetahuan petugas ya itu akan mempengaruhi pemrosesan alat kesehatan ya karena di bagian tahap pra-cleaning ataupun cleaning itu kan ya semua tahapan ini dilakukan oleh petugas ya. Ya jadi dipastikan ini yang mengerjakan adalah petugas yang terlatih ya dan bisa mengetahui SOP yang baik ya. Jadi mampu melakukan setiap tahapan pemrosesan ini yang benar ya. Jadi diperlukan juga ya pelatihan berkala dan evaluasi kompetensi ya. Jadi dipastikan petugas itu bisa mengikuti perkembangan ya, perkembangan standar ataupun teknologi terbaru pada pemrosesan alat kesehatan. Jadi SDM juga itu merupakan kunci ya keberhasilan dalam pemrosesan alat kesehatan. Fasilitas dan peralatan pendukung ya. Jadi faktor selanjutnya ya ketersediaan dari fasilitas ataupun peralatan pendukung yang misalnya di sini ada autoclave, oven ataupun ruang SSD yang terpisah ya antara area kotor dan bersih ya serta alat pemantauan ya sterilisasi yang misalnya di sini indikator kimia biologis ya itu berpengaruh terhadap keberhasilan proses ya. Jika fasilitas itu memadai ya seperti sarana dan prasarana ya itu akan membantu menjaga standar kebersihan ataupun sterilisasi. Jadi bisa mengurangi risiko kontaminasi ulang dari alat kesehatan. Jadi ini merupakan faktor juga ya dalam menentukan keberhasilan proses pemrosesan alat. Nah, terus ada sistem manajemen dan pengendalian mutu ya. Jadi sistem manajemen yang baik ya itu berarti ada SOP ya atau standar operasional prosedur ya. Pencatatan proses sterilisasi ya, audit internal serta monitoring mutu secara berkala ya. Jadi dalam pengendalian mutu ini dipastikan ya setiap proses itu dilakukan sesuai dengan tahapan standar yang telah ditetapkan ya. Nah, terus yang penting juga adalah dokumentasi ya, dokumentasi setiap tahapan ya yang dilakukan karena itu merupakan bukti ya bahwa peralatan itu telah diproses dengan benar ya sebelum digunakan pada pasien ya. Jadi biasanya untuk dokumen pencatatan mutu ini penting ya untuk kegiatan akreditasi fasilitas kesehatan entah itu puskesmas ataupun rumah sakit ya. Selanjutnya adalah kondisi dari lingkungan kerja ya. Jadi pastikan ya untuk lingkungan kerja itu harus lingkungan yang bersih ya dan terkontrol karena bisa mempengaruhi keberhasilan ya dari pemrosesan ini. Jadi faktor yang berpengaruh di sini ada suhu, kelembaban, sirkulasi udara ya ataupun kebersihan dari ruang penyimpanan itu harus dijaga ya karena untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya maupun kontaminasi ulang ya dari alat yang disterilkan ya. Jadi ruang penyimpanan steril harus terpisah ya
dari area kotor ya, dan pastikan ventilasinya itu apa sesuai ya atau baik untuk menjaga kualitas dari sterilisasi alat. Ya, jadi di dalam pengendalian mutu dan keselamatan kerja ya dalam pemrosesan ini, jadi tujuannya itu adalah untuk menjamin efektivitas setiap tahap pemrosesan itu berjalan dengan baik ya, terutama di sini adalah sterilisasi ya. Untuk pemantauan ya, jadi ada beberapa indikator yang dilihat ya, jadi melalui indikator fisik, kimia maupun biologis ya, dan dilakukan dokumentasi pemantauan ya. Terus aspek yang terkait dengan keselamatan kesehatan kerja ya penting ya, karena adanya paparan bahan infeksius ataupun bahan kimia ya. Jadi untuk penerapan K3 ya, penggunaan APD ya, pembagian area kerja ya di unit CSSD ini supaya tidak terjadi kontaminasi ya, kontaminasi silang, dan bagaimana penerapan SOP ya dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan petugas. Ya, jadi ini adalah akhir dari materi kita ya, ini sebagai kesimpulan ya. Jadi dalam PPI itu ya, pemrosesan alat kesehatan itu merupakan komponen yang sangat penting ya ataupun krusial dalam menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan di Pasienkes ya. Jadi dalam proses ini ada beberapa tahapan ya. Tahapannya itu mulai dari pengumpulan ya. Jadi tahapannya ini bersifat sistematis ya. Dari pengumpulan, dekontaminasi, pra-cleaning, cleaning, desinfeksi, sterilisasi ya. Dan sterilisasi ini sesuai dengan klasifikasi alat ya berdasarkan risiko tingkat penularan infeksi. Dan yang paling penting adalah penerapan prinsip dari klasifikasi Spalding ini karena menentukan metode pemrosesan yang tepat ya sehingga alat yang digunakan itu kembali tetap aman, efektif, dan bebas dari segala mikroorganisme ya. Jadi yang penting juga di sini adalah terkait dengan kepatuhan ya terhadap standar operasional prosedur ya, penggunaan metode sterilisasi sesuai ya, dan terkait dengan manajemen mutu ya, atau pengawasan mutu yang berkelanjutan. Ini menjadi kunci ya dalam memutus rantai transmisi dari infeksi nosokomial. Ya, itu adalah kesimpulan. Ini mungkin pustaka yang digunakan sebagai referensi ya pada materi hari ini. Mungkin bisa dieksplor ya lebih banyak lagi untuk materi pemrosesan alat kesehatan. Ini adalah terkait latihan soal, mungkin bisa disimak ya, saya tidak membacakan ya untuk materi hari ini, jadi saya hanya memperlihatkan aja sebagai bahan belajar ya terkait materi hari ini. Ada soal 3, ini terkait studi kasus ya, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, 8, 9, 10 ya. Ya mungkin ini saja ya materi dari saya. Jika ada yang kurang boleh ditanyakan. Cukup panjang ya materinya ya. Kirain baru jam 11. Jadi mungkin ini saja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di mungkin jam 1 atau 1.30 ya untuk 2 materi selanjutnya. Mungkin saya akan lebih percepat ya. Yang pulang nggak apa-apa, pulang aja nggak masalah ya. Intinya saya tetap masuk ya. Harusnya nggak hadir loh kalau nggak masuk ya. Tapi nggak apa-apa karena Boleh. saya butuh untuk record zoom-nya aja ya. Yang Berarti perjalanan pulang nggak apa-apa ya, hati-hati aja di jalan ya. Selamat sampai rumah. berarti nanti
tetap di recordnya Ibu. Iya, jadi pertemuan selanjutnya saya tetap akan membacakan materi ya terkait pengendalian lingkungan ya dan PPI penyakit menular. Yang bisa join masuk aja, yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi PJ harus hadir ya. Ini Putra harus hadir ini sih udah. Tapi nggak apa-apa ya, yang bisa aja nggak masalah. Jadi nanti saya infokan pada saat saya masuk ya. Sudah tuh ada pertanyaan, jadi nggak masalah yang perjalanan pulang nggak masalah ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya nanti lanjut lagi ya. Baik, terima kasih.